Halo, shalom adik-adik semuanya. Hari ini kok lagi seneng banget loh, Ci? Karena dapat angpau. Iya sih, tapi karena lebih utamanya lagi karena hari ini adalah harinya Tuhan. Iya. Setiap hari harinya Tuhan, ya. Kita mau puji Tuhan, mau menyembah Tuhan sama adik-adik yang ada di rumah sekarang, ya. Yuk, Oke, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyi hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul bersama semua saudara-saudara walaupun tatap online aja. Gak apa-apa, tetap kita tebarkan kasih sukacita kita ya. Biar Tuhan senang, mari kita bersukacita. Katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah sembuhkan kita. Tuhan Yesus telah sembuhkan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ingat-ingat dan tunjuk semua saudara sahabat kita. Kau sahabatku lagi, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi, yuk, tunjuk lagi saudara sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, kita akan puji dari Allah agar hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita dari tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat dan saudara kita semua. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bilang gak ada yang dapat pisahin kita dalam kasih Tuhan. Memisahkan kita. Kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak akan bisa dipisahkan. Ya, kita masih berbahagia hari ini. Kita mau puji Tuhan lagi. Kita bilang hari ini harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan sambil kita ingat-ingat hari ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin yuk kita mulai. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Rabu, hari Rabu, Kamis, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Jumat, hari Jumat, harinya Sabtu, hari Sabtu, harinya Tuhan, Minggu, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah itu sih. Jadi kalau hari ini seneng karena semua hari adalah harinya Tuhan ya. Seperti hari ini, hari apa sih hari ini? Hari Minggu. Hari Minggu.
Nah adik-adik, setelah kita tadi udah memuji nama Tuhan, kita mau siapin hati kita untuk ditaburi firman Tuhan ya Ci ya. Jadi kita mau siapin hati kita, buka hati kita seperti tanah yang subur, supaya siap ditanami nilai-nilai firman Tuhan, supaya hidup kita bikin senang Tuhan. Kita akan pujian Yesus Engkau Juru Selamat. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik, katakan walau ku harus berjalan. Berjalan
besar buat hidup kami Tuhan. Tidak ada pernah satu detik pun dalam masa hidup kami Tuhan meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada buat kami. Bahkan Tuhan menolong mungkin di saat kami gak sadar, di saat kami gak tahu bahwa Tuhan sedang menolong kami, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu CLC GPPK Bandung yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mungkin gak tahu apa yang terjadi yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang tahu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau sediakan buat kami. Kami mengucap syukur atas itu semua. Dan kebaikan Tuhan selalu dapat kami rasakan dan nikmati setiap harinya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, dan kami mau pancarkan kasih Kristus melalui hidup kami dan teladan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, shalom adik-adik. Nah, hari ini Koko mau melanjutkan cerita dari Tante Yayan minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai gereja Tuhan di masa kini, di mana kita semua adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Hari ini Koko mau bercerita tentang gereja Tuhan di seluruh dunia. Kalian di sini ada yang pernah nggak sih punya cita-cita pengen mengunjungi suatu negara lain di luar Indonesia? Atau di sini kalian ada yang udah pernah mengunjungi negara-negara lain? Nah, kita tahu bahwa dunia kita ini luas banget ya, banyak negara-negara lain, bahkan kita punya ribuan atau puluhan ribu kota-kota di seluruh dunia. Nah, kita mungkin bertanya, kemarin kita udah mendengar bahwa gereja itu merupakan anggota tubuh Kristus, yaitu kita menjadi anggota tubuh Kristus yang memiliki perannya masing-masing. Pertanyaannya, apakah itu hanya di gereja kita saja? Apakah gereja lain juga sama? Atau hanya di negara kita saja? Apakah negara-negara lain pun sama? Nah, jawabannya tentunya sama, bahwa semua gereja merupakan bagian dari tubuh Kristus. Nah, cuman di seluruh dunia ini kita tahu bahwa banyak banget orang di dalamnya. Mungkin kita tahu kalau jumlah orang di dunia ini lebih dari 7 miliar orang. Tapi kita nggak tahu secara spesifik berapa sih jumlah orang secara pasti. 7 miliar, sekian ratus juta, sekian orang, kita nggak tahu. Namun yang jelas Tuhan yang tahu secara spesifik berapa jumlah orang di dunia ini. Bahkan Tuhan pun mengetahui setiap perasaan yang mereka rasakan. Mereka tahu pemikiran setiap orang, dan Tuhan memperhatikan setiap orang yang ada di dunia, karena Tuhan sangat mengasihi semua orang yang ada di dunia. Dia mengasihi makhluk ciptaannya, yaitu kita. Nah, masalahnya tidak semua orang sudah mengenal Kristus, karena banyak banget orang-orang yang belum pernah mendengar tentang kabar keselamatan, kabar mengenai Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, kita mau baca di Markus 16 ayat 5 yang menjadi ayat hafalan pada hari Minggu ini. Markus 16 ayat 5, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ayat hafalan pada minggu ini merupakan ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia akan pergi ke sorga. Jadi Tuhan itu ingin untuk kita pergi sampai ke seluruh dunia mengabarkan tentang kabar baik yang telah Ia sampaikan, bahwa kita memiliki keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ingin agar semua laki-laki, semua perempuan, bahkan semua anak laki-laki maupun anak perempuan mengetahui mengenai kabar ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar seluruh orang di dunia ini tahu mengenai kabar keselamatan itu? Siapakah yang mengabarkan berita-berita keselamatan ini? Mungkin kita sudah mendengar tentang ada yang namanya pengkabar Injil. Apakah kalian tahu apa yang namanya pengkabar Injil itu? Pengkabar Injil adalah merupakan salah satu orang yang memberitakan Injil kepada negara-negara lain ataupun negara-negara yang masih terpelosok ataupun negara-negara yang sama sekali belum mengetahui tentang keberadaan Tuhan Yesus. Nah, tentunya untuk menjadi seorang pengkabar Injil itu bukanlah sebuah tugas yang mudah atau sebuah tugas yang menyenangkan. Mungkin kalau kalian melihat bahwa pengkabar Injil itu bisa pergi ke negara-negara lain untuk menyampaikan
berita firman Tuhan. Tapi terkadang mereka bukan hanya pergi ke kota-kota besar, mereka harus pergi ke kota-kota kecil yang terpelosok maupun ke desa-desa yang masih sangat terbatas di sana. Mungkin mereka mengalami berbagai macam kendala, seperti mereka harus mengorbankan kesenangannya. Mungkin di tempat-tempat terpencil mereka tidak bisa pergi ke mall karena tidak ada mall, maupun toko-toko besar swalayan seperti yang kita miliki sekarang. Jadi untuk berbelanja untuk kebutuhan hidupnya, untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari itu tidak semudah di tempat kita sekarang, maupun untuk melakukan pembelian makanan, minuman, dan yang lain-lainnya. Belum juga di beberapa tempat mungkin ada cuacanya yang sangat panas, ada beberapa yang cuacanya sangat dingin. Mereka mengalami banyak sekali rintangan untuk mengabarkan Injil, dan belum tentu orang yang diberitakan Injil dapat menerimanya dengan baik secara langsung. Nah, namun para pengabar Injil ini dan para pendeta perintis ini, mereka dengan tekun mengabarkan berita Injil karena mereka tahu apa yang Tuhan inginkan, itu Tuhan ingin agar semua orang dapat mendengar tentang kabar baik yang telah disampaikan. Nah, kita juga mau baca di Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita nantinya akan dihukum atas dosa-dosa kita dan masuk ke neraka. Nah, namun dosa-dosa kita bisa diampuni ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Namun yang menjadi masalah adalah sesuai Roma 10 ayat 14 bahwa kita itu nggak bisa percaya kepada Tuhan kalau kita belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, kita pun nggak bisa mendengar tentang Tuhan Yesus ketika tidak ada yang menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita telah mendengar tentang kabar Tuhan Yesus dari gereja kita. Nah, tapi masih banyak orang di dunia ini yang belum mendengar kabar mengenai Tuhan Yesus. Maka dari itu, tadi para pengkabar Injil dan para pendeta menyampaikan ke tempat-tempat yang masih belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Nah, namun bukan hanya mereka saja yang bertugas untuk mengkabarkan Injil. Tuhan Yesus pun ingin agar kita mengabarkan Injil ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bingung bagaimana caranya, karena kan mungkin teman-teman kita sudah Kristen, mungkin beberapa belum Kristen tapi memiliki agamanya masing-masing. Nah, kita dapat menjadi salah satu bagian dari para pengkabar Injil ini dengan melihat sekeliling kita. Apakah kita memiliki teman-teman yang sudah Kristen tapi mereka sudah jarang ke gereja, atau sudah jarang menyaksikan ibadah online? Nah, kita dapat menjadi salah satu bagian pengkabar Injil dengan mengajak mereka untuk pergi ke gereja, maupun untuk mengajak mereka untuk menonton tayangan-tayangan tentang ibadah sekolah minggu untuk kondisi corona saat ini. Nah, seperti itulah yang dapat bisa kita lakukan ke teman-teman kita. Nah, selain itu pun kita menjaga tingkah laku kita agar menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Kita menunjukkan bahwa menjadi orang Kristen itu memiliki karakter dan sifat-sifat yang baik. Nah, segitu aja firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di karunia surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah memberkati kami sepanjang malam yang telah berlalu, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, bila kiranya firman yang telah disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami bisa menjadi saksi-Mu di antara teman-teman kami, Bapa. Dan jika teman-teman kami ada yang sudah tidak ke gereja, Bapa, biarlah Engkau yang membantu kami sehingga kami dapat mengajak mereka untuk kembali datang kepadamu, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami dari sekarang dan sampai hari-hari yang akan berlanjut, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.